Halo, Sobat Bacot. Ini ada nyala nggak? Akhirnya gue males banget Tadi kemarin gua sengaja. dari kemarin sendiri doang. Gimana? Apa kabar? Sendirian? Enak Alhamdulillah. sendiri apa enak berdua? Rame lah, gila Rame. Gue kayak orang gimana ya? Aduh, pembunuhan karakter sebenarnya tuh Pembunuhan hostnya, karakter. host sendiri tuh, aduh, sok Aduh. apa namanya dituntut untuk sok asik sendiri tuh, bukan gue banget gitu loh. Tapi emang so asik sih. Oh gitu ya. Oke nih, kita balik lagi di episode ke berapa nih? Ke-7 Episode ke bukan episode ke-8. ke-7 kan kita game kemarin kan nggak ini yang ke-6 ya. Iya. Jadi kita kembali lagi di episode 7 Bacotin FL Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang kematian Naruto yang akan di beda ya? Anjir. Gua salah masuk podcast. Bener aja. Jadi kita akan membahas episode Tiba-tiba podcast Naruto kan gua kagak ngerti. Oh iya, sorry. Oke. Jadi untuk episode ini seperti biasa kita akan kupas tuntas. Pertama strategi transfer. Yang kedua, Kedua yang biasa kita susun 11 pemain yang bakal gemilang lah. gemilang menurut penerawangan kita. Di game ke-8 kebetulan nih khusus segmen kedua. Jinnya Bayu udah balik. Udah nggak WFH. Udah nggak WFH, udah nggak gabut kemarin, udah ini dia kembali bekerja. Emang sebenarnya dengan kembalinya Jinnya Bayu ini, itu Bayu juga semangatnya kembali. Semangatnya kembali. Yang asalnya main ini Voli kemarin. Voli, golf gitu-gitu kan, sekarang dia udah balik lagi. Balik lagi. Iya. Soalnya gagal juga di golf sama Voli, makanya balik lagi ke FL. Gimana, Bay? Sehat, Bay? Sehat sekarang. Yoi. Muda lagi gua. Bajunya dari Liverpool Lagi banget. dia. Dan yang ketiga yang terakhir adalah Pemilihan kapten. Yoi. Ini nih yang kemarin gua gagal. Gagal ya. Hancur poin gua gara-gara kapten nih. Moga-moga di game ke-8 kita kembali bagus lah. Yoi. Jangan terpuruk mulu. Betul. Oke, segmen 1 kita strategi transfer. Tapi gue mau pamerin lu dulu. Gimana? Nah, kan lu di liga ada satu liga kan. Oh, iya. Nih Fahmi nih di musim ini lu lagi gacor-gacornya nih. Gua nggak ketahui nih apa namanya MBN FC itu mengalputkan diri kan. Mau alputkan diri yang asalnya MBN sekarang Iya, jadi alputkan diri. Mudah-mudahan nih sampai game week ke-38 nih bakal Amin. begitu. Jadi di game week sampai game week 7 kemarin di liganya Mimin, liganya admin-admin apa? Indonesia. Iya, akun FPL Indonesia. Iya, akun-akun FPL Indonesia itu ada liganya nih. Salah satunya di Bacotin itu kita mengirimkan Fahmi. Nah, Fahmi nih sampai game week 7 itu poinnya 21 alias dia selalu menang. Terus peringkat guanya berapa poinnya? 13 ya? 13. Jadi gini apa poinnya namanya? jauh gitu. Jadi sistemnya head to head. gitu. Head to head. Ibaratkan gua kayak AC Milan lah, belum kalah kalau di Liga Italia. Untung nggak kayak MU. Oke lanjut. Kita di segmen 1 seperti biasa kita akan bahas ini strategi transfer kita. Oke, siapa? Lu dulu dah. Bayu. Ayo. Gua nggak ada Bayu. Udah, gua dulu. Oke, gimana? Jadi gini, gua sedikit Buka contekan. buka contekan dulu ya. Oke. Jadi untuk di game week kemarin itu poin gua ya lumayan lah 58. Males gua kalau bahas game kemarin. Terus lanjut. Ya udah jangan inilah, semangat lah. Terus untuk strategi transfer, kalau kemarin kan gue melakukan 2 strategi transfer ya, memasukkan Havertz dan Martinez. Dan hasilnya Martinez Hasilnya gagal. Dan itu covernya gagal. Ya, terus oke lanjut. Nah sekarang kemarin itu gue melakukan transfer cepat ya. Jadi artinya game week 7 masih berjalan, gue udah langsung melakukan pergantian. Ternyata yang gue ganti kemarin main dan itu yang nyelamatin gue juga. Siapa itu? Holding. Iya, Arsenal. Luar biasa. Itu gue ganti ke Vestergaard. Soton. Nextnya. Nextnya. Jadi tapi udah gue ganti. Oh, Jadi udah ganti. untuk strategi transfer ini kemarin kenapa gue mengganti Holding? Gue ngelihat ini kan mantau terus perkembangannya gimana dan kebetulan kemarin gue kurang sabar juga. Udahlah. Ini masih cedera gitu. Ternyata udah balik lagi comeback. Tapi semoga ini bukan salah satu terobosan yang bakal zong ya. Artinya ngelihat Vestergaard juga kan kemarin juga bagus poinnya di game week 7. Mudah-mudahan masih gemilang di game week ke-8. Apalagi kan bebannya dia itu sekarang lagi tinggi juga sih buat timnya. Kenapa? Karena Ings kan cedera dan dia kan juga back yang dituntut untuk
selain clean sheet untuk ngegolin juga kan. Betul. Dan gue ngelihat ya pemilihan gue mudah-mudahan tepat sih di Vestergaard gitu aja. Jadi di game week ke-8 ini gue melakukan transfer cuma satu, mengganti Holding, ganti ke Vestergaard. Oke. Gitu. Dan kekuatan gue di game week ke-8 ya tetap mengandalkan kedalaman tim. Kenapa? Karena sekarang itu kan banyak isu-isu pemain cedera, COVID lah, apalah. Sebisa mungkin pemain bench gue itu jangan cadangan mati, itu aja. Jadi ketika misalkan kemarin Saiz yang nggak main, Ya, Saiz kan saya tiba-tiba siapa yang nyangka Saiz bakalan ini? Iya. Bakalan nggak main. Nah ternyata dari pemain-pemain gua yang di bench, ternyata ada juga yang nggak main. Dia bukan cadangan mati. Contohnya kan misal James nggak main. ya cedera. Terus yang kedua adalah Ake nggak main juga kan kemarin. Ya. Otomatis naik Holding yang Padahal Holding ketiga. Ini ya, cadangan ketiga lu ya. Cadangan ketiga itu benar-benar sesuatu Tapi dia menyelamatkan. hal yang memang gua rencanakan di game week 1 yang gua takutkan terjadi dan memang sudah diantisipasi dengan kedalaman tim yang gua bentuk gitu. Cakep. Itu aja sih. Oke, udah kayak calon juara nggak ya cara ngomongnya? Belum lah, game week 7. Game week 7 ya masih jauh. Oke, Raka gimana, Rak? Oke, kalau sebenarnya gua transfer ini belajar dari game week kemarin. Game week kemarin itu tiba-tiba Saiz nggak main kan. Iya. James nggak main. Gue sebenarnya mikirnya ya udahlah kalau James nggak main, gue masih ada pemain yang lain gitu, masih ada Amuisa gitu. Gue mikirnya ya udahlah Amuisa aja gue yang gue mainin. Nah tiba-tiba si Saiznya nggak malah ikutan nggak main gitu kan. Saiz nggak main, Amuisa si gue punyanya Michel sama Dune juga akhirnya udahlah poin gue 0-0, kiper gue Martinez 0 juga. Nah, dari situ gue belajar duit gue banyak nih. Duit gue in the bank-nya tajir 0,6, tapi poin gue poin gua apa? jelata, betul. Nah, makanya ini gua belajar adalah gua manfaatin uang gua untuk mengganti back yang cadangan mati itu kayak lu. Cuman gua masih mikir apakah kan cadangan mati gua ada sebenarnya ada 2, Michel sama Dun itu. Nah, apakah gua harus ganti dua-duanya atau salah satu dulu? Nah, sepertinya sih gua akan dengan poin kemarin yang kecil banget, cuma 30 ya segitulah. Iya. Kita beli nasi padang ya dapat 1 porsi. Dapat 1 sama ST. Oke. Nah, kalau di Jakarta ya. Mahal. Nah, terus akhirnya gue mikir kayaknya gue akan lebih condong untuk ngambil defensifnya Chelsea ya. Iya, Emang karena sudah 4 pertandingan di EPL itu mereka clean sheet. Plus 1 di UCL clean sheet. Ini berkat adanya Mendy. Bukan berkat adanya Mendy, berkat Kepa cadangan. Oh iya benar. Berkat Kepa cadangan. Parah. Enggak coy, berkat Peter Cech kembali ke squad Chelsea. Nah gitu, jadi kayaknya gue akan mengambil back Chelsea yang poinnya paling tinggi. Poinnya paling tinggi ya. Kurt Zouma. Padahal kan orang mikirnya, wah Chelsea mengerikan nih, Werner, Havertz, Ziyech, Pulisic ya kan. Yang poin paling tinggi back. Malah ya kan yang nyetak gol dia udah nyetak gol berapa kali. Itu kampret itu. Makanya gue dengan tren clean sheet yang lagi bagus banget, yang jarang banget Chelsea seperti itu di musim lalu dan di awal musim ini akhirnya oke, gue ambil momentum ini. Jadi gue double dev Chelsea, Chilwell dan Zouma. Sip. Bayu gimana, Bay? Oke, Bay, tunggu dulu. Bayu nih sebelum ngomong kan dia selalu memberikan alasan yang logik gitu. Tolong mic-nya dideketin dulu, Bay, biar suaranya lebih jernih gitu. Nah, ini udah jernih banget ini. Oke, Bay, gimana, Bay? Kalau bisa di-mute, Bay. Gua game week ini poinnya lumayan akhirnya. Ini sih pada Gua di ngomongin atas jadi. average. Dia kayaknya trauma, Bay. Jangan dulu. Gimana? Wah, game week kemarin 64, lumayan lah. Yo 64. Setengahnya loh. Lumayan, ya kan terlalu besar Hampir tapi 2 kali lipat gue lah. Gak usah dibahas poin gue. Iya. Terus gimana? akhirnya nggak zong lagi kan. Iya. Ya, gue coba mulai ngelihat gimana terbaiknya buat ngelakuin transfer sih. Gue kemarin kan awalnya nggak pengen ngelakuin transfer kan, seperti yang gue bilang di podcast sebelumnya kita. Ternyata James tiba-tiba diumumin sama Ancelotti. Iya. Kalau nggak bakal main. Memang si Ancelotti, Bielsa itu idaman para manajer FPL karena jujur ya. nggak kayak Pep atau
si Klopp yang kadang-kadang I don't know kayak gitu kan. Spurs juga kayak gitu, si Mourinho. Tapi kalau Bielsa sama Ancelotti nggak main, dia bilang nggak main. Jadi kita tahu Rodriguez nggak main, diumumin Ancelotti, gue langsung transfer out dan ganti ke Jack Grealish. Yang pertandingannya lawan Southampton sebenarnya yang bikin kesel sih, ternyata poin pas di babak kedua langsung meledak. Itu sih. Dan gua ya poinnya lumayan besar sih karena juga Saiz nggak main, ternyata yang naik Lamptey, si manusia kuning kan. Manusia kuning. Iya. Tiap game kuning tapi main kan. Lamptey naik juga poin, Salah juga kapten pilihan juga poin. Ya jadi poinnya di atas average. Dan untuk game week 8 gue mikir, memang back gue agak berantakan nih sekarang karena Lamptey kuning, manusia kuning kan, terus TA lawan Manchester City, lalu Dallas oke lah, Saiz yang tempatnya agak meragukan karena pesaingnya kan Sinori itu langsung nyetak gol kan, dan Kilman juga main terus kan. Gue mikirnya karena gue pengen ngejar poin, gue lebih baik transfer out midfieldernya dan transfer in midfielder karena gue ngelihat ada potensi nih, satu pemain dia midfielder bisa nyetak poin, kepemilikan gak terlalu besar dan kapten potensial. Makanya gue transfer in dia. Penalti taker juga dan lawannya gue rasa bisa lah. Gue transfer in langsung dengan yakin Pierre-Emerick Aubameyang. Gimana? Alasan lu apa, Bay? Kenapa milih Aubameyang? Alasan gua jadi milih Aubameyang karena satu, dia under the radar ya. Kepemilikan sekarang cuma 12%. 12%, oke. Di saat orang-orang melihat Spurs ya kan. Terus kedua lawannya Aston Villa. Aston Villa yang kemarin dicetak 4 gol sama Southampton. Pertahanannya masih gimana gitu, dan Arsenal sekarang lagi on form. Setelah kemarin mengalahkan tim Ole. terus lagi on form, pasti kan naik dong mentalnya. Dan gue mikir kalau gue ambil Aubameyang, gue buat escape route gue, buat langkah gue untuk kabur itu lebih mudah untuk mendapatkan aset City di game week 10. Karena gue perlu nyari-nyari duit lagi, duitnya udah cukup di Aubameyang itu. Jadi Aubameyang pilihan gue. Gitu. Oke. Lanjut. Udah, stres gitu. Enggak, gue denger Bayu itu keingetan MU. Kenapa MU? Ini sebenarnya gue berharap banyak sih sama MU di musim ini. Apalagi kan kalau melihat musim kemarin. Jadi kalau musim udah ada bibit sebenarnya. Greenwood mulai main bagus. Ya. Bibit inilah apa namanya? Bibit pemain-pemain bagus lah gitu loh. Greenwood kemarin kan udah kelihatan tuh di musim kemarin. Jadi sebenarnya tugas Ole itu tinggal menjaga konsistensi. Ya, konsistensi aja. Sebenarnya. Konsistensi. Iya. Terus gini apa namanya? Memang ada yang salah sebenarnya di MU. Kenapa? Iya, salah satunya itu. Kenapa? Karena di UCL bisa main bagus, di IPL itu busuk gitu loh. Artinya kan manajernya ini memang kurang bisa menjaga pemainnya gitu. Artinya kan gue ngeliat kalau ketika laga IPL kayak nggak semangat gitu loh. Ketika UCL gitu kan semangatnya beda gitu. Mungkin karena emang mereka harusnya mainnya malam-malam. Iya, kalau champion kan di sana kan mainnya malam-malam kan, jam 8 malam, jam 7 malam gitu. Alasan lu nggak logik kan. Terus gini apa namanya? Kayak kemarin tuh lawan apa? Waktu Pogba dicadangin lupa gua. Lawan Chelsea ya? Lawan Chelsea ya? Chelsea cadangin main. Cadangan kan? Sempat kita ngobrol juga tuh. Bener kata lu. Pogba dimainin juga makin nggak jelas juga mainnya kan. Ada yang salah sebenarnya nih sama MU nih. Aduh. Kalau bisa memberikan komentar jahanam, Bay, gimana, Bay? Nah, lu dulu gue nanya, menurut lu MU, lu oleh stay apa oleh out nih? Bay, gini loh, apa namanya? Ya, mau diplomatis. Itu penting. Ya. Stay apa? Sebenarnya sih MU kalau mau ganti pelatih juga itu bakalan apa ya?
Itu aku. Sebenarnya gini loh, yang mesti diganti itu manajer iya, manajemen juga iya. Jadi oleh out. Oleh out, manajemennya juga out. Sepanjang Glazer yang masih megang tuh susah juga gitu loh. Glazer kan owner. Ya harusnya dia ini aja mengundurkan diri aja udah. Kasih yang lebih nih, yang lebih paham bola gitu loh. Ya susah lah kuntang Siapa? Ryan Giggs. Bang lu megang ini. Tapi kan nggak bisa menurunkan siapa yang punya turunin dengan duit yang lebih gede. Iya. Iya mudah-mudahan ada Sultan Arab gitu yang mau beli MU gitu kan, bisa lengser gitu kan nggak tahu. Ya kan opsinya sekarang olehnya out atau olehnya disabar-sabarin, kan itu dulu yang lebih realistis. Enggak, kalau realistisnya gue oleh out aja, oleh out. Dia Kenapa oleh out alasannya? garis keras. Dengan tepat. Kenapa? Gue ngelihat memang apa ya, udah ada yang salah memang sama Ole. Artinya dari musim kemarin memang ya oke lah, mainnya finish di posisi ketiga. Cuman ketika dia menemukan sesuatu halangan gitu loh, dia harus menang di sini, itu strateginya nggak terlalu kurang bisa memotivasi kali. Gue nggak terlalu ini formasi-formasinya tuh, taktiknya tuh nggak terlalu menarik gitu loh. Gitu aja sih. Kalau gua oleh stay. Iya, karena lu senang MU kalah terus. Gua juga oleh stay. Iya, itu. Kalau kalah terus jelas langsung dipecat. Menang, pas pertandingan penting kalah. Itu namanya ngelawak, Bambang. Oleh stay in bottom of the table. Terus ada teman gua nih bilang, ya kok maksudnya butuh waktu sih sebenarnya, butuh waktu. Kalau gue sih butuh menang. Iya, MU sekarang itu bukan butuh waktu, butuh menang. Butuh menang. Dia compare ke ini loh, apa namanya? Zamannya Sab. Ya, manajemen memang sabar waktu zamannya Sir Alex. Itu zamannya bola zaman dulu. Sekarang beda. Udah bukan zamannya Sab sekarang gitu loh. Klub menurut gua nggak boleh terlalu lama sama pelatih yang nggak sukses gitu loh. Kalau misalkan emang 1-2 sampai 2-1 paling inilah 2,5 tahun lah udah nggak bisa ini bersaing di IPL, ya udah berarti emang lu nggak cocok gitu loh. Gitu menurut gua. Apalagi sekarang bursa transfer juga ada salah satu pelatih top yang ini yang Pochettino. Iya, yang nganggur kan Pochettino tuh. Perlu inilah, perlu dipertimbangkan itu loh. Gitu. Sekelas Van de Beek cadangan. Ya kan buat penonton bayaran. Siapa lagi ya dia? Iya, semangat guys. Itu loh. Apa lu pengen tambahan lagi, Bay? Gimana, Bay? Ya kalau gue sebenarnya kalau masalah strategi atau segala macam, Ole udah cukup lumayan lah. Dia orangnya beradaptasi kalau gue bilang. Tapi dia nih kayak gimana ya? Nggak punya power. Iya, memang nggak bisa ngelawan owner, tapi nggak punya power. Kenapa nggak punya power? Pemilihan pemainnya pun seperti dadak-dadakan. Iya, ini nggak gitu dapet. Ini siapa? Lu kayak ini tau nggak lu? Bagi-bagi lu dikasih tugas sama dosen, lu tunjukin loh kelompok-kelompok lu, udah lu yang beli sendiri. Lu temenan sama gue ya, lu teman kayak gitu anjir atau ininya pemilihan lain. Itu sih, gue mikirnya seperti itu. Kurang punya power. Jadi walaupun secanggih apapun taktiknya, yang kita lihat kemarin kan dia berhasil ngalahin Leipzig, ngalahin PSG, itu berarti kan dia taktiknya lumayan belajar lah, dengan pelatih muda bisa juga jadi bagus dia. Tapi kayak nggak punya power begitu, dia jadi susah ngandelin pemain yang ibaratnya bukan diri dia sendiri yang beli, bukan diri dia sendiri yang milih. Ya jadinya seperti itu kalau gue bilang gitu. Udah lah, cukup lah bahas MU lah, makanya kita lama-lama bahas peringkat 15. Oke, sekarang kita masuk ke segmen kedua. Next 11 membacotin FPL Indonesia. Langsung. Oke. Masih. Gua nyontek dulu ya. Nyontek Nyontek dulu. Jangan, Cok. Oke, kali ini kita memakai formasi 3-5-2. 3-5-2 dengan pemain di bawah Mister Gawang adalah Eduardo Mendy. Bener gak sih? Oh bukan. Hugo Lloris. Itu mah line up lu kali anjir. Gimana nih? Hugo Lloris. Gimana, Bay?
Nah, Loris udah ini Loris itu ya lawannya WBA. Iya, Ya, siap. West Brom, walaupun di kandangnya West Brom, di kandangnya Tottenham kan. Nah, Kandangnya WBA, di kandangnya WBA. oh benar WBA ya. So, Walaupun gue sosok gak nyontek. Iya. Walaupun di kandangnya West Brom, tapi penyerangan West Brom ini nggak, ya dengan defensifnya Tottenham yang cukup solid ya. Dan Loris itu sebenarnya memiliki back yang nggak setangguh Liverpool. Kalau Van Dijk-nya main ya, nggak setangguh, let's say siapa? Leicester. Tapi si Loris ini punya chance untuk save yang lebih banyak dibandingkan kiper-kiper yang lain. Oke. Gitu. Jadi kenapa kita pilih Loris? 90% dia clean sheet lah Gitu ya. dan dia akan punya save yang banyak kalau misalkan ada shoot on goal yang dihasilkan oleh WBA seperti itu. Jadi Loris lah pilihannya. Total poinnya juga udah 20-an dia. Lumayan 20-an. sih buat untuk seorang kiper gitu. Oke, kemudian ke back ada Zouma. Yang pertama Zouma. Lu kan pendukung Chelsea nih. Zuma. Berarti Zuma. Zuma ya alasannya ya tadi kan gue transfer Zuma ya. Zuma itu Iya. alasannya ya karena dia back dengan poin tertinggi di Chelsea, dia punya attacking threat. Ini yang nggak ada di Chelsea di musim lalu, yaitu mencetak gol dari corner kick. Iya, Nah, benar. Zuma ini udah 2 kali mencetak gol dari corner kick. Nah, terus ada pertanyaan kan, wah ada apa nih? Apa pengaruh dari mana nih? Kok Chelsea bisa nyetak gol dari corner? Terus belum pernah kegolan dari corner gitu. Iya. Terus jawaban gue adalah satu, Willian out. Yang kayak pernah gue bahas di episode berapa lah musim lalu itu. Iya. Chelsea latihan itu dengan corner kick taker Willian. Iya. Makanya nggak pernah benar cornernya. benar. Terus latihan defensifnya yang menendang cornernya Willian. Tendangannya kemana-mana, jadinya nggak bisa latihan defense dengan benar dong. Akhirnya Willian out. Silakan lihat. Oke. Nggak, itu gue suzon aja sama Willian. Nah, tapi gue yakin, gue percaya tadi tuh udah berhasil meyakinkan gue lu. Gitu coy. Emang ya kelihatan banget lah. Kelihatan banget kalau set piece secara defensif sama ofensif itu udah membaik banget ya. Oke, sip. Selanjutnya Ada Dallas, gue yang jelasin dah. Crystal Palace seperti yang kita bicarakan sebelumnya ya. Mainnya lagi bapuk-bapuknya. iya loh, padahal pemainnya bagus, fixernya bagus. Nggak tahu gue lagi Busuk banget. ini lagi kenapa nih Crystal Palace, gue kurang paham. Ada masalah internal kah apa gimana? Kayaknya- Tunjangan kurang apa Iya, gimana? Gue kurang paham. gajinya dah. telat kayaknya. Atau ada perundang-undangan baru di sana tentang persepak bolaan, gue kurang paham gitu kan. Iya. Cuman Dallas juga Dallas juga datang ke Crystal Palace juga dengan kepercayaan diri yang lagi bagus. Kemarin kan juga habis ngegolin ya. Udah. Iya. Dan gua rasa tren positif juga bakal masih berlanjut nih di kubu Leeds United gitu aja. Dan gue sih kalaupun memang Crystal Palace mainnya udah membaik besok, tapi dengan strateginya Leeds ya, seperti yang kita bicarakan, tipikalnya Dallas kan memang ini dia senang nyerang gitu. Apalagi kan dia datang ke Crystal Palace dengan tren positif. Jadi gua rasa bisa poin lah untuk Dallas ini. Kalau nggak poin ya main bagus. Tapi selalu main bagus sih Dallas kalau gua lihat. Oke. Ya, kalau gue nambahin, kalau si Dallas, kenapa kita ngambil Dallas? Yang paling utama faktornya Crystal Palace lagi out form banget karena terlalu berpangku sama si Zaha. Zaha jelek, Crystal Palace jelek. Iya. Dan Leeds ya begitu, biasanya habis hancur dia main bagus. Dallas selain kemarin nyetak gol ya clean sheet-nya bisa, itu sih nambahin aja. Oke. Selanjutnya kita Ada Cresswell. Gimana, Bay? Baik. Jelasin, Bay. Cresswell, kenapa kita ngambil Cresswell? West Ham jadwalnya lawan Fulham di kandang. West Ham sebenarnya membaik sih ya, dia semenjak game berapa itu membaik, dan besok melawan Fulham yang serangannya sebenarnya biasa-biasa aja. Dan Cresswell ini selain dia punya
crossing dan juga dia ngambil set piece. Beberapa set piece si Creswell yang ngambil. Dan gue rasa Creswell punya potensi buat return point sih. Oke. Oke. Sip. Kemudian lanjut ke tengah mid. Ada 5 ya. 5. Pertama Fornals, pemain dari West Ham. Jadi kita pakai double ya, double ini West Ham. ya, double West Ham. Gimana, Double Bay? West Ham. Kalian, Bay? Gue sih kenapa kita ngambil double West Ham, pede sih karena lawannya Fulham kan, yang tim masih struggle juga. Fornals perannya vital. Dia kemarin pun lawan Liverpool posisinya itu kayak nomor 10, udah kayak second striker sih. Masih ya? Selain itu juga kadang-kadang ngambil set piece dan juga potensi asisnya juga besar. Lawan Fulham harusnya Fornal masih bisa mempertahankan formnya, karena gue pelajarin untuk musim ini harus ada yang namanya knee jerk. Jangan takut juga sama knee jerk, dan Fornal ini knee jerk yang worth lah untuk diambil karena melawan Fulham. Yang nggak tahu knee jerk itu ibaratnya ikut-ikutan kayak gitu. Ternyata itu harus. Ternyata untuk musim ini harus ada pemain yang lo kayak ikut-ikutan sama trennya gitu. Iya. Oke. Cukup kali ya. Selanjutnya ada Bukayo Fahmi. Anjay, Fahmi. Lu Rak, jelasin lah. Lu lah, gambaran lu. Aduh. Bay, ada gambaran nggak buat Saka nih? Sekalian lah. Nah, Saka sebenarnya sih sepaket ya sama Aubameyang. Jadi gue jelasin aja sama Aubameyang. Dia lawan Aston Villa yang kita tahu sendiri Southampton kemasukan bisa berhasil nyetak gol di lawan Aston Villa 4 gol. Yang kita tahu seharusnya Arsenal attacking power-nya lebih besar daripada Southampton kan. Betul. Aston Villa ini ya gitu, dia serangannya bagus dan pertahanannya masih kayak agak-agak nggak sebagus di awal-awal. Dan Arsenal sedang di form terbaiknya, kemarin habis menang lawan MU, gue bilang Saka dan Aubameyang di reverse di pertandingan musim lalu vital. Selain Aubameyang juga nyetak gol kemenangan, Bukayo Saka mainnya ke tengah dia. Sip. Dan dengan harga budget segitu, gue rasa untuk ngambil Saka dan Aubameyang juga itu sangat potensi lah terlawan Aston Villa. Oke, kemudian lanjut ke Ziyech, gimana Rak? Ziyech. Ini anak kesayangan Umi ini. Oh gitu ya. dia kalau mau main minta izin sama Uminya, coy. Umi anaknya namanya Aska, cuy. Bukan sih. Oh, bukan beda. Jadi Ziyech ini kenapa kita pilih Ziyech ini? Karena di Chelsea, di Ziyech ini setelah dia mendapatkan posisi starter, itu dia selalu membayar kepercayaan Lampard dengan performanya. Terbukti dari beberapa game week ini, 2 game week terakhir ini dia selalu mencetak gol ya. Nah, juga dari gaya mainnya. Gaya mainnya ini itu Ziyech itu selalu memberikan final pass yang oke banget loh untuk penyerang-penyerangnya Chelsea. Dan juga kemarin kalau misalkan lihat golnya waktu gue lupa lawan apa di game week kemarin, game week 7 menang 3-0 itu dengan posisi dia yang udah nggak enak lah untuk nge-shoot, dia masih bisa mempertahankan shootnya itu bisa mendatar dan bisa mencetak gol gitu. Jadi tekniknya ini untuk mencetak gol ada banget. Untuk passing udah nggak diraguin lagi. Walaupun memang di awal musim kan gue sempat bilang kalau Ziyech ini menjanjikan karena kemungkinan dia akan menjadi set piece taker. Tapi kan nyatanya di corner itu diambil sama Chilwell malah. Nah, jadi walaupun dia nggak ngambil set piece, tapi untuk open play-nya melihat gaya permainannya Chelsea juga di kirinya. Misalkan Pulisic nggak ada, Werner ada di kiri, Ziyech ini enak banget untuk ngasih umpan dari kanan terobosan ke Werner. Makanya golnya Werner juga kan seperti itu. Dari Ziyech kasih ke Werner, enak gol.
Gitu. Jelas sih. Oke, kemudian lanjut ke ini pemain yang sering ada ya di line up kita ya. Yang untuk best bacotin. Ya karena ini sponsor kita. Jangan ntar orang bilangnya kita milihnya karena tekanan dari sponsor. Enggak. Iya. Dia ada di line up kita karena dia layak gitu. Iya. Muhammad Salah. Tapi juga memang pelanggannya Baba Raffi. Iya memang. Iya, itu udah jelas. Pelanggannya emang pelanggannya emang gacor-gacor sih memang. Iya. Oke. Kalau nggak salah, karena Jadi- gue juga gini, yakin gue. Apalagi pas di Champions 5-0. 5-0. Nah, ada yang nanya sih juga. Beberapa nanya, Jota bakal main atau enggak? Baru gue mau pancing tadi. Terus? Jota bakal main atau enggak? Gue pribadi, gue mikirnya tapi kita nggak tahu ya ke depannya. Kalau gue sebagai fans Liverpool, klub juga udah bilang dia agak kesulitan untuk menaruh pemain yang sedang on form di bench. Dan Jota ini seperti ngasih warna baru dalam seorang Liverpool yang sudah 2 musim seperti itu dengan Firmino, lalu Salah dan Mane masuk ke tengah. Kan itu kan sayapnya masuk dari Trent Alexander-Arnold dan Robertson. Jota ini ngasih warna baru. Kenapa ngasih warna baru? Coba kita agak bedah strateginya. Kalau zaman dulu Firmino turun, Salah masuk, Mane masuk, TA naik, Robertson naik, ya kan? Kalau enggak tuker, si Salah tengah, Mane kanan, Firmino kiri, sayap tetap main ya kan? Tengahnya buat ngejaga Dev, yang 2 ini Wijnaldum sama Henderson ya kan? Itu strategi yang pertama. Untuk strategi semenjak ada Jota, ini kulit gue perhatiin beda. Jadi Jota, Salah sama si Mane ini lebih fluid mereka. Walaupun di papan itu Mane kiri, Jota tengah, Salah kanan, ini mereka bisa fluid. Jota bisa ke kiri, Mane bisa ke tengah, Salah tetap di kanan, Salah bisa ke tengah, Mane ke kanan, Jota bisa ke kiri. Tapi resikonya karena Jota lebih striker dibandingkan Firmino, kita ngomong kayak gitu ya. Ini yang sayap kanan sama kirinya nggak kebagian bola. lebih jarang naik. Lebih jarang naik, makanya defensive midfielder-nya 2 sekarang. Henderson sama Wijnaldum tengahnya. Karena naiknya terbatas nih TAA sama Robertson. Itulah kenapa TAA udah asisnya nggak semeledak musim lalu. Mungkin memang Robertson aja yang agak lebih bandel. Kenapa? Karena Jota, Salah, Mane itu lebih fluid. Jadinya kadang ke sayap. Kalau dulu sayap kan dimakan sama wingback kan. Sama Robertson. Iya, kalau ini enggak. Oke. Karena tiga-tiganya bisa masuk kotak penalti itu. Dan gua ngelihat besok melawan City, Jota bisa kemungkinan main. Menurut gua. Kenapa? City ini kan pasti high depth dong. Dan space antara back dan kiper itu jauh. Bakal jauh. Dan Jota nih bisa ngebuyarin back-backnya City yang udah biasa ngejagain Salah sama Mane. Dan Firmino biasanya dijaga sama defensive midfielder. Oh, dia udah tiga-tiganya ini. Tiga-tiganya udah larinya kayak macan semua. Dan kenapa Salah bisa potensi? Dan gue mikir ya dia masih berbahaya dan juga potensi penalti juga tetap dia. Walaupun kita bisa ngambil Jota sih, kalau ada yang pengen gambling bisa ngambil Jota, tapi kita belum tahu nih Firmino bakal main dari awal atau Jota yang main dari awal. Jadi kita risk management, kita ambil Salah, itu sih alasannya. Oke, siap. Kemudian cukup jelas tadi dari Bayu. Ada Penyerangan dulu. Aubameyang. Tadi udah sekalian sama Saka. Oh, sama Saka ya? Tadi udah ya? Barengan ya? Oke. Kemudian kita lanjut ke striker. Ada Wilson. Wilson ini kenapa kita ambil? Lawannya juga Soton. Gue ngelihat ada celah sih di belakang, walaupun yang tadi gue bilangin Vestergaard ya, dengan cederanya Ings, artinya dia akan lebih maju ke depan gitu. Ada sisi kosong yang nantinya bisa dimasukin oleh Wilson gitu. Dan gue lihat memang Newcastle permainannya udah agak membaik per game week jalan ini kan ya. Jadi nggak ada alasan untuk ibaratkan gini loh.
kemarin dia udah nyekor gitu kan. Alasan untuk tampil bagus itu masih persentasenya masih tinggi gitu. Itu sih menurut gua. Dan peluang itu masih ada. Oke, ada yang mau nambahin? Ya selain itu dia udah mulai klop ya sama Fraser. Iya. Seperti kayak di Bournemouth dulu, Fraser juga nemuin performanya bahaya. Oke. Terus Wilson tetap konsisten. Oke, yang terakhir ada Kane. Gimana? Bye. Ya, kenapa Harry Kane sebenarnya ini benar-benar kapten material banget sih dengan lawan WWA. Dia kemarin poin juga walaupun itu dari penalti ya. Tetap pilihan buat striker paling bagus sih di game week ini. Gitu sih lawan WBA. Kane sebenarnya pilihannya bisa double atau salah satu sama Kane. Kane sih lebih potensi karena kalau lawan high def WBA yang main high defensif, gue lebih pede untuk si Harry Kane lebih return point. Gitu sih. Oke, cukup. Kapten, lu yang milih. Kapten base 11. Gue milih. Iya iyalah kemarin kan sudah Raka. Gua untuk game week ini memilih Pierre-Emerick Aubameyang. Oke. Terus kalau kapten lu sendiri, Bay? Ntar kan di segmen ketiga. Ya lanjut aja segmen 3. Oh iya, jangan dulu. Oke, jadi untuk base 11 kita nantinya akan jatuh kepada Eric Aubameyang ya. Pierre-Emerick Aubameyang. Alasannya tadi udah dikupas sama Bayu, bisa mundur aja pas pemilihan Aubameyang ada di segmen 2. Bayu ngejelasin Saka sama Aubameyang gitu. Oke. Ya. Kaptennya Kane ya. Vice kaptennya kita pakai Harry Kane. Oke, siap. Terus yang terakhir nih ada pemilihan kapten dan kita tambahin plus-plus. Pertanyaan dari netizen. Oke. Kapten lu siapa, Rak? Kapten gua Harrison. Hah? Son ya? Heung-min Son. Kemarin kan lu milih juga. Iya, kemarin gua milih karena gua dengan PD-nya milih Son kan. Karena sekarang PD lagi? Lemty juga. Teman sekarang terus kan akhirnya gagal. Tapi gua sekarang mau tetap mempercayakan ke si Son. Oke, siap. Lawannya WBA. Kayaknya WBA ya. Oke, kalau Ayu gimana? Gua Aubameyang. Oke. Kapten gua. Gua sengaja transfer in karena gue yakin juga buat kapten. Gila. Aubameyang. Jin ini. Kalau udah saya yakin ini Jin. Aubameyang. Gua Aubameyang yakin gua. Oke, sip. Jadi itu tadi beberapa pemilihan kapten kita. Kemudian ada tambahan plus-plus di ini di game di segmen ketiga. Jadi ada beberapa pertanyaan nih. Prospek duo Z, Zie dan Zoma. Dari siapa tuh namanya? Kasih tauin juga dong. Lupa gua. Ntar gua ini dah, ntar gua cantumin ini. Oh ya, oke. Prospek duo Zie dan Zoma di Chelsea, sekalian prospek Ferran Torres City yang udah makin nyatu dengan ditempatkannya sebagai target man di City. Gimana nih? Kalau gue bisa jawabnya yang Chelsea sih. Ziyech Zoma gimana? Prospeknya oke, karena kalau misalkan mereka tidak ada yang cedera, mereka akan menjadi starter di EPL pasti. Oke, pasti ya. Pasti Zoma itu udah ngunci di center back, terus si Ziyech juga udah ngunci di right winger forward RWF. Jadi secara oke atau enggak dengan fixture yang 3 game week ke depan itu masih oke, harusnya sih bisa mempertahankan clean sheet dan juga Ziyech masih bisa menawarkan asis dan golnya. Jadi kalau mau ambil double Chelsea ya silakan. Gua pun double Chelsea. Oke, siap. Kalau prospek Ferran Torres di City. Ferran Torres tuh kayaknya nggak tahu ya. Kalau gua Ferran Torres kurang ya. Ferran Torres ini untuk Champions. Iya, untuk Champions. Kemarin diplot sebagai striker dan juga Gabriel Jesus tuh udah fit. Kemarin sempat masuk. Dan Gabriel Jesus ini kenapa penting? Karena Pep tuh pengen punya striker yang nge-press. Ferran Torres ini kan aslinya nggak striker, dia sayap. Karena pada cedera, jadi ini masih si Ferran Torres. Paksa ya. Dan kehadiran Jesus, kayaknya Jesus yang lebih nail dibandingkan si Ferran Torres. Dan Ferran Torres ini nampaknya memang difokusin untuk di Champions atau di liga-liga, di Piala Liga gitu ya. Gitu. Oke, terus pertanyaan kedua, ada 2 pertanyaan sih di pertanyaan kedua ini dengan satu nama.
aset Manchester City dan Manchester United yang apa namanya? Yang terbaik siapa? MU dulu. City anjir. City ya, sorry. Manchester Jazz kan? Manchester Double Jesus. City ya aset terbaik ya KDB sih kalau gua. Enggak DB. KDB. Oh, udah balik KDB dia. KDB atau Sterling. Kalau Jesus gimana ya? Baru balik juga ya. Masih, dan gue melihat kan ditanya aset City ya. Oh, iya, Aset City secara keseluruhan gitu. Kalau misalkan dilihat secara keseluruhan FPL material ya gue lebih ke KDB, set piece taker, penalti, terus main. West Ham siapa? Potensial, konsisten. West Ham, lu lah gantian no. Ini dulu. Atau Bayu, Enggak, Bay. West Ham, belum Bay. punya ini. West Ham itu Gambaran. Fornals sih. Iya, Fornals. Fornals sih. Oke. Fornals dan juga backnya antara Creswell atau Masuaku. Oke, alasannya tadi udah kita jelasin di Iya. Miss Eleven. Iya. Oke, terus Diogo Jota apakah bakal main inti terus atau digantiin Firmino? Perasaan tadi udah lu jelasin juga. Ya, udah jelasin. Kemungkinan enggak ya, Bay. Enggak ya? Oke, pertanyaan terakhir. Apa? Ini Kalau nge-hang tiba-tiba? gue bingung Bentar ya nih gue bacanya. restart dulu. Lu yang baca deh. Nih, pertanyaannya ini out of the box nih. Dia masih luas gitu. Dia bertanya, lebih baik mana? Banyakin back atau banyakin midfielder? Ini Di backnya tengah game BAC anjir, makanya gue bingung ini back apaan nih? Back kali ya. Back kembali ya. Gimana, Bay? Gua ya tergantung kondisi timnya. Kalau Berarti misalkan pengen ganti back, pastikan back yang lu punya dan cadangan udah nggak ada yang main lagi. 3 lah minimal. Tapi kalau gue saranin midfielder, karena poin terbesar sampai game week ini di musim ini ya tetap dari midfielder. Itu sih. Tapi pastikan back lu main semua minimal 3. Kalau udah main 3, yakin nih udah maksudnya pasti starting gitu. Nggak ada Sais, nggak ada Lamte manusia kuning, nggak ada ya Kilman, nggak ada Mitchell gitu. Itu kan enabler kan. Pokoknya 3 itu udah nail. Lu bisa lebih fokus ke midfielder. Karena kan tujuan kita di awal-awal game week ini kan, di awal-awal musim ini ngejar poin dulu dong. Iya. Belum mempertahankan posisi. Jadi midfielder sih diutamakan dibandingkan di back gitu. Oke, serangkaian segmen kita udah ini Sudah ya. kita selesai kita Sudah sampaikan, selesaikan. sudah selesai kita bahas. Jadi gimana? Udahan? Udah capek. Oke, semuanya sudah kita bahas, sudah kita rekomendasikan untuk teman-teman sobat bacotin FPL nih, silakan ditelaah lagi, Ya. dipikirkan mana yang kira-kira cocok dengan timnya gitu. Oke, benar. Terutama dari Best 11 juga itu kan tinggal pilih comot mana yang kira-kira bakal poin, dan dilihat juga untuk fixer kedepannya kalau misalnya memang mau di hold 3 sampai 5 game week ke depan. Seperti itu. Aduh, kangen gue nih. Emang enak nih kalau host berdua nih. Gak bingung ya? Gak bingung anjir. Oke, kata penutup ada pesan apa? Enggak, bukan pesan sih. Gue cuma mau ngucapin selamat aja untuk pemuncak. MBNFC? Enggak. Oh, MBNFC. iya. Pemuncak klasemen di Bacotin FPL ya. FPL dengan dia 3 juta. Deh. Apa namanya? Selamat udah ting ini keluar ininya. Oh, iya. Klasemennya. Udah berhasil memuncaki klasemen di game week ke-7. Mudah-mudahan di game week ke-8 masih tetap konsisten lah ya. Karena di FPL itu yang kita harapkan memang konsistensi gitu. Betul. Mudah-mudahan terhindarlah dari poin-poin zong dan salam panah hijau gitu. Yoi. Oke, mungkin juga kali ya. Bayu, ada tambahan? Bayu. Ya terima kasih juga buat sponsor kita. Oke. Ke Bapak Raffi Manggisan yang sponsorin kita, dan mungkin untuk podcast minggu depan kita rencana akan ngadain quiz lagi. Wah, jadi stay tune, jangan lupa nonton buat game week depan kita lakuin podcast dan ada quiznya gitu. Oke, siap untuk game week ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.